Detik-detik mencapai puncak. Kali ini kita lagi mau jalan nih, siap-siap jalan mau pendakian ke Gunung Cerme. Masih di rumah sini. Setelah sekian lama naik gunung lagi, mudah-mudahan masih kuat sih. Bawaannya segini. Kami berangkat dari Ciledug pada pukul 5 sore. Perjalanan menuju ke daerah Kuningan di Cirebon kami tempuh selama kurang lebih 6 jam. Waktu tempuh yang lama ini dikarenakan macet di sepanjang tol Jakarta dan Bekasi. Tiba di base camp Palutungan pada pukul 11.40 malam, kami pun bermalam di base camp sambil menunggu pagi. Base camp pendakian via Palutungan berlokasi di Dusun Palutungan, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Cirebon. Dusun Palutungan berketinggian sekitar 1100 mdpl. Daerah ini mengalami perkembangan pesat di bidang pariwisata. Ini bisa dilihat dengan banyaknya resto, coffee shop, dan penginapan. Dengan rute yang menanjak, Dusun Palutungan juga menjadi lokasi favorit para pesepeda. Setelah sarapan, tepat pukul 8 pagi kami pun mengurus simaksi pendakian ke loket pendakian. Oh iya, sebelumnya kami juga sudah melakukan booking online pendakian via web. Jadi di sini kami registrasi ulang dengan menggunakan kode booking yang kami dapatkan via web tersebut. Di sini segala kelengkapan pendakian hingga barang bawaan kita yang berpotensi menjadi sampah didata dan harus wajib kembali dibawa turun. Selain itu, kita diwajibkan mengikuti tes kesehatan sebelum memulai pendakian. Total biaya yang dikeluarkan per orang nanti akan saya jelaskan di deskripsi ya. Oke, kita mulai mendaki tepat pukul 8.24. Mulai dari base camp Palutungan menuju gerbang pendakian. Oke, paling depan sana ada Mbak Erna. Di belakangnya Mbak Ali. Oh, Mbak Ali. Di belakangnya Bang Ali. Lalu Ani. Gimana? Baru sampai sini? Bismillah. Bismillah. Kita kan baru Bismillah. Baru menuju gerbang. Semangat, semangat. Siap. Semangat Mbak Erna. Semangat. Ani semangat. Bismillah. Perjalanan dari base camp ke gerbang pendakian berjarak kurang lebih 500 meter dan kami tempuh kurang lebih 20 menit dengan medan yang landai. Gerbang pendakian ini juga bersebelahan dengan lokasi bumi perkemahan Ipukan. Dari gerbang pendakian, medan yang dilalui masih cenderung landai dan masih bisa kami lalui dengan nyaman dan dengan pace yang konstan. Medan jalur didominasi jalan tanah yang cukup jelas dan dengan vegetasi hutan-hutan pinus di sekeliling kita. Jadi di sini saya masih bersama Bang Ali. 1,8 kilo lagi sampai di pos 1 Cigowong. Ya, udah mulai ngos-ngosan, mungkin penyesuaian kali ya, atau emang kita udah badannya udah oversize jadi gampang lelah. Gimana Bang Ali? Paling enak emang tidur di jalur. Oh, nggak ngajak ngomong bisa pulas ini. Asli. Lanjut. Menjelang beberapa ratus meter terakhir, vegetasi berganti dari semula hutan pinus menjadi vegetasi hutan pada umumnya. Sesekali masih bisa dijumpai jalan bonus menurun dan datar. Medan jalur yang dilalui masih berupa tanah yang masih cukup jelas terlihat. Tetap semangat. Setelah
kurang lebih berjalan selama 2,5 jam atau menempuh jarak dari base camp sekitar 3,6 km, kami pun tiba di pos 1 Cigowong. Pos ini luas dan dapat menampung banyak tenda, serta hanya di pos ini yang terdapat air. Jadi, segeralah stok air mulai dari sini. Oke, udah di pos 1 Cigowong, jam 11.35. Ya meleset 5 menit dari jadwal, tapi masih dapat ditolerir. Di sini kita mau makan siang dulu sama pos-posin minum karena sumber air cuma ada di sini. Habis berapa semangka Bang Ali? 2. Bukan main. Seger banget lagi. Setelah makan siang di pos 1 Cigowong, kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Yuk, bisa yuk, semangat! Masuk menuju pos 2, kerapatan hutan sudah mulai rimbun banget. Jalur pun didominasi tanah dan akar-akar pohon. Ya, setelah kurang lebih 20 menit berjalan kita sampai di pos 2. Kuta namanya. Bukan Kuta Bali ya, tapi Kuta pos 2. Tuh. Ketinggiannya 17-13 mdpl. Dari pos 2 Kuta, pendakian kami lanjutkan kembali untuk menuju pos selanjutnya, yaitu pos 3 Pangguyangan Badak, yang berjarak kurang lebih 700 meteran. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 estimasinya 50 menit. Dengan jalur masih berupa tanah dan akar-akaran. Tetap menanjak. 600 meter lagi menuju tempat camp Pangguyangan Badak. Yuk, bisa yuk. Tetap semangat. Oke, alhamdulillah kita sampai di pos 3, tempat camp pertama Pangguyangan Badak. Nah, ada yang lagi selfie di sana. Belok aja ke sini kameranya. Tuh. Mudah-mudahan keburu target kita untuk ngecamp berikutnya di pos 5. Selepas pos 3, tanjakan sudah mulai aduhai menggoda lutut-lutut yang ripuh seperti kami. Jadi setelah pos 2 ini memang elevasi itu nanjak terus, khususnya dari pos 3 mau ke 4. Itu wow, membikin senyum merona. Alhamdulillah, setelah tertatih-tatih dan tergopoh-gopoh, kami pun sampai di pos 4 Arban. Ketinggian 2064. Jangan bicara sembarangan. Siap. Dari pos 4 menuju pos 5, dari segi tanjakan nggak terlalu nanjak sih. Banyak jalur yang landai. Jarak 700 meter dari pos 4. Alhamdulillah sampai di pos 5, tanjakan Asoy. Oke, sekarang jam 3 pagi
Ini kita lagi bersiap-siap buat insya Allah summit attack. Tapi sebelumnya kita mau ngopi-ngopi dulu sama nyiapin makan makanan. Enak, cuma ada 2 kelompok aja di sini, sepi. Biasa cemplungin bagi ke mangkok masing-masing baru nanti ini. Oke, sekarang kita mau summit attack. Saat ini jam 4.28. Kita sampai di pos 6 jam 5.10, ketinggian 2400 mdpl. Jam setengah 6 sekarang posisi kita menuju ke pos Sanghyang Ropoh, kurang lebih 750 meter lagi. Jam 6 kurang 15. Oke, masih 500 meter lagi ke pos 7, kira-kira 30 menit. Sisa 30 menit perjalanan ini seakan waktu berjalan lambat. Karena tanjakan-tanjakan yang cukup menguras tenaga, beberapa kali untuk tanjakan kami perlu bantuan. Melewati akar-akar pohon, tanjak-tanjakan, melewati lorong-lorong tanah. Luar biasa unik jalur ini. Tangannya. Nah, yang kiri pegang nih. Sini. Nih. Ini bisa. Enggak nyampe. Ya udah, situ boleh. Ayo. Oke, sudah sampai di pos 7 Sanghyang Ropoh, ketinggian 2584 mdpl. Baik, tinggal Simpang Apuy dan Gua Walet. Dari pos Sanghyang Ropoh menuju pos Simpang Apuy, vegetasi pepohonan mulai terbuka dan pemandangan indah Gunung Cermai mulai sedikit terlihat. Trek menuju pos 7. Kok pos 7? Pos 8 kali ya? Simpang Apuy lumayan juga. Jalur menuju Simpang Apuy ini mulai didominasi oleh bebatuan-bebatuan dengan tingkat kemiringan yang cukup curam. Sangat-sangat menguras tenaga. Lelah terasa tapi dihibur oleh indahnya pemandangan pagi hari landscape Kuningan dan sekitarnya. Rasa lelah ini seakan terbayarkan dengan melihat pemandangan ini. Padahal ini belum mencapai puncak. Lelah sangat, itu terlihat dari mata teman-teman dan keringat yang mengucur dengan derasnya. Menguatkan semangat dan tekad saja yang bisa kami lakukan masing-masing. Kami memotivasi diri kami sendiri. Sudah sampai di Simpang Apuy, ketinggian 2828 mdpl. Jadi kok kesini itu via Apuy, kesini Palutungan. Ya, tinggal dikit lagi. Semeter demi semeter, langkah demi langkah kami lakukan dengan sabar. Tiba di pos Simpang Apuy, sejenak mata kami sedikit berbinar bahwa kami semakin dekat ke tujuan. Alhamdulillah kita sudah sampai di pos Gua Walet, pos terakhir sebelum summit. Gua Walet berketinggian 2934 mdpl. Jadi Gua Walet ini merupakan gua hasil erupsi Gunung Cermai. Gua Waletnya di mana? Itu Gua Waletnya.
Ini kita turun ke Gua Walet nih, ngambil air buat bekal di base camp. ...280 meter lagi menuju puncak Gunung Ciremai. Semangat! Detik-detik mencapai puncak. Alhamdulillah kita bisa mencapai puncak Gunung Ciremai dengan susah payah. Alhamdulillah juga teman-teman juga nggak pada nyerah. This is the view guys, kawannya. Kami tiba di puncak Gunung Ciremai pada pukul 11.30 siang. Terlambat jauh dari jadwal, tapi kami bahagia kami berhasil menggapai puncak Gunung Ciremai. Cuaca pun bersahabat walau sedikit berkabut. Rasa syukur tak henti kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agak tembok putih sih sampai puncak. Kabut banyak banget ya karena kesiangan. Tapi tetap worth it. Kami berhasil sampai puncak. Gimana Bang Ali? Kesan-kesannya sampai puncak Ciremai setelah susah payah tergopoh-gopoh. Luar biasa. Walaupun pedes dengan dulu, begitu sampai puncak hilang semuanya. Luar biasa. Alhamdulillah. Semangat. Alhamdulillah Mbak Erna sampai puncak Ciremai nih. Gimana kesan-kesannya Mbak Erna? Aduh, pegel tapi worth it ya. Worth it ya? Keren. Oke, gimana Ani kesan-kesannya sampai puncak Ciremai ini, pengalaman gunung yang 3000 pertama kali ya? Masya Allah, tadinya udah mau nyerah di trek, tapi karena teman-teman yang menyemangati, leadernya menyemangati semuanya, jadi semangatnya terus bertumbuh. Alhamdulillah indah banget Ciremai, Masya Allah. Terima kasih teman-teman semua, Kadikin terima kasih. Coba ya besok ke Ciremai ya. Setelah puas menikmati puncak Ciremai, bersyukur alhamdulillah, akhirnya kita pun bergerak turun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami semua berhasil summit ke Gunung Ciremai. Singkat cerita, kami turun sampai pos 5 jam setengah 6 sore. Masak buat makan malam seadanya, kemudian packing, dan bergerak turun jam 7 malam. Sampai di pos 1 Cigowong sudah jam 11 malam. Sudah terlalu lelah, akhirnya kami memutuskan untuk camp di pos 1 Cigowong. Kebetulan karena banyak air di sini. Hari Sabtu tanggal 20 Mei, tepat jam 8 pagi, kami pun bergerak turun ke base camp. Terima kasih atas kunjungannya, semoga selamat sampai tujuan.